penyidikan itu Oki juga termasuk yang disidik. Kalau itu terjadi, otomatis tanpa perlu lagi diminta, itu pasti akan bergulir berdasarkan fakta-fakta persidangan. Tapi kalau memang yang dilaporkan hanya 2 orang, dan statusnya Oki waktu itu hanya sebagai saksi, ya mestinya dibuatkan lagi LP baru, lebih bagus. Oke, Bang Bik, kalau untuk masalah pidana mungkin saya nggak ada di dalam situ, Bang. Cuman kalau ditanya apakah saya mengetahui Dokter Aoi itu sebagai terlapor juga, ya saya mengetahui dia sebagai terlapor juga karena yang dilaporkan ini kan tadinya 4 orang. Ya sudah, berarti kalau itu nanti pasti nggak usah didorong-dorong juga, menurut saya pasti akan berjalan lagi gitu. Kalau memang dia sebagai terlapor ya. Nah, mudah-mudahan aja. Ya, karena kalau mengharap RG kayaknya anulah, aku aja capek udah, maksudnya kalau apa lagi kita penonton aja capek. Jadi, nah ini aku mau tanya ini ya, mungkin siapa yang tahu nih, ini kan dengan terbuktinya pemerasan, apakah PMH semakin lemah posisinya perdata itu? Gampang Pak, makanya tadi saya dengar tuh Pak Kritik pagi-pagi itu udah ngobrol sama lawyer yang PMH-nya ya. Begitu, dari pagi gua debat sama siapa apa namanya tuh ketua timnya, Ya itulah, nggak tahu saya. Pak Andi apa siapa gitu. Ya jelas lah Pak Kritik. Kenapa kita bisa bilang melemahkan? Karena gini loh, percuma lagi dia gini loh. Karena saya tadi mendengar obrolan Pak Kritik dengan lawyernya yang PMH tadi, itu kan berbicara soal mengenai kronologis lagi Pak Kritik. Balik lagi ke kronologis kan diarahin kan? Soal masalah rahasia apa, benar nggak sih? Ya, ya. Nah coba mereka itu minimal jangan bertanya ke Pak Kritik, harusnya mereka sudah membaca belum? Pertanyaannya sih sebenarnya itu. Dia membantah nggak fakta sidang yang terkait adanya suatu ancamannya? Karena kan yang terpenting dalam kasus pidana ini ada peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh si terdakwa kan Pak Kritik kan? Ya. Maka kesepakatan yang mereka alibiin atau mereka yang anggap adalah suatu kesepakatan yang sah nih Pak Kritik, berarti apa? Gugur atau batal demi hukum. Karena apa? Ini sudah ada peristiwa pengancaman terkait adanya kesepakatan yang dilakukan Dr. Reza kepada Nikita Mirzani. Berarti peristiwa kesepakatan itu adanya tekanan ataupun ancaman. Itu jelas. Jadi kalau dibalikin lagi ke soal masalah rahasia apa, nah mereka suruh baca lagi aja. Kalau ditanya soal perdebatan lagi soal masalah kronologis, berarti putusan itu harusnya tidak terbukti. Betul. Sederhana aja kok orang. Ini kan yang diuji di dalam kasus tindak pidananya ini adalah pengancaman, sehingga korban menyerahkan sebagian atau seluruhnya kepunyaannya, baik itu uang maupun barang, misalkan seperti itu. Nah, kita udah dengar berarti kemarin dari fakta persidangan keterlibatan NM dan IM, di mereka sama-sama turut serta di situ melakukan peristiwa itu. Makanya kesepakatan yang dibuat sama mereka seolah-olah ini adalah kesepakatan hukum yang sah, karena ada peristiwa pengancaman ataupun paksaan, berarti berdasarkan 1321 gugur dan batal demi hukum. Makanya itu si pengacaranya itu khawatir sekali. Tiap hari dia naik ke room sekarang. Oh, udah nyimak itu. Tiap hari dia barusan sore ini naik lagi dari di roomnya Mambel tuh. Dia mau menjaga isu ini gitu. Isu. Balik lagi Pak, ini kan narasi ini kan dibentuk. Makanya saya bilang ini sih capek nih Pak Kritik. Dari awal kasus ini bergulir, statement penyesatan untuk masyarakat itu kan udah jelas terang benderang tuh. Soal katanya pasal pemerasannya hilang, mereka lupa pasal 27B 2 Undang-Undang ITE, 368, 369 merupakan suatu pasal yang memang untuk tindak pidana pemerasan. Nah mereka hilangkan kata-kata pemerasan itu. Katanya seolah-olah ini adalah pasal pengancaman membuka rahasia. Apaan sih? Nggak sampai situ. Mengancam.
mencemarkan nama baik atau membuka rahasia untuk mendapatkan keuntungan, untuk menyerahkan sejumlah uang, itu namanya sama aja pemerasan. Jadi mereka main kata-kata karena tidak ada kata pemerasan di pasal itu, jadi dia bilang nggak ada pemerasan. Lebih bodoh lagi mereka bilang begini sekarang Pak Kritik. Pemerasan itu tidak terbukti, tindak pidananya tidak terbukti. Yang terbukti adalah undang-undang ITE-nya Pak Kritik. Bodoh nggak mereka itu semua? Berarti Sambo berarti tidak terbukti melakukan pembunuhan. Terus jawabannya apa? Ya karena Sambo terkena pasal undang-undang pidana, ntar gitu jawabannya mereka. Nah, Harusnya bebas dong Bang Raffi kayak si Doktif. Ya kan UU ITE tersangka nggak ditahan. Ya kan Nah, kalau kita ikut pola pikir kayak begitu ya. pemerasan sama dengan memaksa, betul. Mengancam, menyerahkan sejumlah uang, itu namanya meras juga namanya. Malak kayak preman di terminal. Itulah Pak Kritik lah, saya tadi dengar sambil ketawa-tawa aja pagi-pagi itu. Aduh, masih aja arah-arahnya narasinya debatin kronologis fakta lagi. Buat apa? ya ditanya mana rahasianya, mana? Loh itu kan dia jelas di dalam tuntutan jaksa. Produk Riberskin itu dijadikan alat untuk mengancam, menghancurkan kredibilitas Dokter Reza sebagai dokter. Itu jelas kok di dalam fakta persidangan. Kok ditanya lagi rahasia apa? Gimana sih? Mereka tuh maunya Dokter Reza juga diadili Bang, karena katanya jual skincare overclaim menurut mereka. Ya kalau begitu ceritanya buatlah narasinya begitu. Coba bahas dong tentang produk Dokter Reza yang kalian anggap overclaim itu. Laporkan dong sampai mana kasusnya, bahas dong di situ. Coba buktikan kalau memang ini tuh edukasinya tuh untuk masyarakat biar masyarakat tahu dan cerdas. Cuman masalahnya masyarakat kita dan sebagian pendukung dari Nikita Mirzani ini tidak mau membaca. Benar ini tekan, waduh. Kadang sekarang saya nih Pak Kritik udah nggak mau nekomal mereka untuk membahas kasus karena apa? Kapasitas pola pikir mereka adalah untuk membuat sesat orang, dan kita nggak mau tersesat lah gara-gara di statement ini bukan kasus pemerasan, ini kasus undang-undang ITE. Kan pengen banget kita kasih bunga, tau nggak dia? Ini bunga buat lu, tau nggak lu? Biar lu pinter dulu nih ya, gua kasih bunga. Jelas-jelas pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE itu adalah pasal pemerasan melalui media elektronik. Itulah pasal pemerasan. Kok dibilang bukan pasal pemerasan? Pasal pengancaman untuk membuka rahasia. Kata-kata dari mana itu? Nah, itu jelas-jelas minta barang dengan cara memaksa. Itu kan pemerasan. Ya, mengancam. Dengan cara mengancam. Nggak ada kata-kata memaksa kan di anunya tuh. Poin 2 apa gitu. B2 gitu. Kalau nggak dikasih akan speak up gitu kata-katanya. Enggak, pasalnya. Oh iya pasalnya. Ada kata-kata. Iya di dalam pasalnya berbunyi memaksa memberikan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain gitu kan Pak? Iya. Jadi mereka bilang pemerasan hilang gara-gara 369 nggak dimunculkan oleh hakim. Padahal itu kan pasal dakwaan alternatif gitu kan. Jadi menurut saya ini Bang ya, mereka itu benar kata Bu Cinta tadi, pendukungnya itu mereka itu maunya DRG juga masuk Bang, karena yaitu produknya katanya bermasalah. Nah jadi pertanyaan Bang, walaupun kita ikuti maunya mereka, keinginannya mereka, oke lah produknya DRG bermasalah. Udah nong Det. Benar nggak? Lanjut Bang Hari. Hilang suaranya. Malang Bang Raffi. Ya malam. Nih ya coba Iya. teman-teman baca nih. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud tuh ya, adanya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri itu
secara melawan hukum dengan ancaman. Jelas tuh dengan ancaman akan membuka rahasia, dengan ancaman pencemaran nama atau membuka rahasia. Berarti dengan mengancam itu sama aja pemerasan, mengancam orang itu namanya. Mengancam untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Untuk memberikan apa di poin A-nya tuh? Iya Bang. Kalau ya teman-teman dalam Komal ini. Jadi kalau kita memang mengikuti irama mereka, mengikuti argumennya, makanya saya bilang tadi, kalau kita memang sudah fanatis dan kita memang pasti kita akan merasa nanti bahwa semua perbuatan-perbuatan itu tadinya kan mereka berharap supaya majelis hakim itu objektif, tapi ketika dibuat pertimbangannya dan pertimbangannya itu objektif, mereka pasti mengelak juga karena tujuannya satu itu tadi, karena dasarnya tadi fanatisme, rasa cinta tadi. Jadi tidak ada yang bagi orang yang menganggap semua dianggapnya akan salah ketika yang tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Nah itu pertama. Tetapi tidak salah juga kadang-kadang kalau saya tadi pagi masuk juga ke Komalnya, sebentar ke Komalnya Delong kalau nggak salah. Saya juga terangkan juga di situ. Ketika kita menyarankannya secara objektif, seturut dengan maksud dan konstruksi yang ada di dalam pikirannya, saya kira itu bisa-bisa aja. Hanya harus siaplah kita dengan penolakan karena pandangan kita dan sudut pandang kita yang memang benar-benar berbeda, bukan hanya ada irisannya tapi memang betul-betul memang berbeda. Nah dalam hal itu contohnya, salah satu contoh saya lebih tertarik dengan cara pandang dan cara pembelaan PH-nya NM yang tua itu, Bang apa namanya, Bang Andia kalau nggak salah. Saya lebih cocok dengan cara pandangnya, cara dia membawa narasi, memberikan asumsi-asumsi. Saya lebih suka dibandingkan dengan yang lainnya, karena yang lainnya itu semua sangat subjektif. Cara penafsirannya, cara pemahamannya itu sangat subjektif sekali. Nah kalau terkait contohnya seperti pendapat yang disampaikan PH-nya Bang Andi tadi terkait dengan perbuatan melawan hukum itu, terang dia disebutkannya bahwa dalilnya itu adanya kesepakatan dan kesepakatan itu dibatalkan sepihak oleh Dr. RG. Maka kenapa dia buat gugatan itu merupakan gugatan PMH, itu jelas dia memang substansinya jelas, hanya tinggal kita menganalisis apakah yang dia analisa itu menurut kita juga sama. Ya tentu tidak sama, seperti itu maksudnya. Jadi tapi jelas kalau yang lain-lain itu kan memahaminya dan memberikan argumentasi itu dimulai dari mana, diakhiri dengan dari mana. Jadi kita orang-orang yang objektif ini tidak bisa masuk dari ranah manapun. Enggak, saya bilang terus terang bahwa saya itu posisinya tetap di tengah berdasarkan keilmuan, berdasarkan peristiwa-peristiwa persidangan itu. Berdasarkan itulah sebenarnya argumen itu kita bangun. Tidak ada, kita nggak kenal sama Dr. RG, kita nggak kenal sama Nikita Mirzani. Jadi posisi kita sungguh adalah bagaimana sebenarnya objektivitas daripada peristiwa itu kita berikan pendapat. Nah seperti itu aja. Jadi kayak tadi contohnya, bagaimana mereka bisa saya pernah tadi sebelum naik ke sini ada yang bilang bagaimana mereka bisa bahwa itu pemerasan seperti yang dibilang Rapi tadi. Tentu kalau kita masuk ke situ nanti untuk memberikan argumen terkait dengan maksud mereka itu akan berbeda perspektif karena sudut pandangnya itu berbeda, cara masuknya dan cara memberikan penilaian itu. Jadi yang pastinya begini, selama kita sebagai orang yang bukan dari para pihak ini, tentu kita selalu masih percaya dengan majelis hakim yang objektif. Jadi selama peristiwa yang kita nilai itu merupakan peristiwa yang konkret dan unsur-unsurnya terpenuhi menurut keilmuan kita dan menurut pengetahuan kita berdasarkan asas legalitas, saya kira majelis hakim pun pendapatnya sama-sama kita, sehingga apa yang kita utarakan itu, argumentasi kita itu mudah mempertanggungjawabkannya. Di mana-mana pun bisa kita pertanggungjawabkan pendapat
kita. Tetapi kalau nanti pendapat kita itu bukan berdasarkan keilmuan, tapi hanya karena dasar subjektivitas, maka itu nanti akan malu sendiri. Cuman walaupun nanti bahkan sampai kasasi, sampai BHT ingkrah putusan ini, akan ada argumen-argumen yang mengatakan bahwa majelis hakimnya salah memandangnya, majelis hakimnya salah menilainya. Pasti akan seperti itu. Oke. Nah, seperti itu kira-kira Bang. Kesimpulan Bang Nasib, pasal 27 B Undang-Undang ITE ini sebenarnya mengatur tentang tindak pidana pemerasan kah atau bukan menurut Bang Nasib? Itu sudah tidak perlu diperdebatkan. Itu udah secara hurufiahnya saja, secara denotasinya aja itu udah jelas pemerasan. Mantap. Jadi kalau mereka memperdebatkan mengenai maknanya itu hanya cara untuk membangun argumen yang tidak sesuai dengan substansi. Yang pastinya begini, apakah unsur-unsur yang dituntut oleh dakwa dan menurut majelis hakim itu bahwa itu terbukti, menurut pandangan kita juga sama dengan pandangan hakim itu bahwa unsur-unsurnya terpenuhi? Kan itu aja pertanyaan, terpenuhi. Di mana yang terpenuhinya? Ketika mereka mempertanyakan, kan tidak dibuktikan bahwa di situ ada rahasia. Apa yang dirahasiakan? Itu kan deliknya bukan delik material, itu kan delik formil. Tidak harus dibuktikan apakah itu apa yang dimaksud dengan membuka rahasia itu terpenuhi, itu perbuatan-perbuatan itu udah selesai. Jadi memang kalau kita nanti akan mencari contohnya sudut pandang yang berbeda atau kontra dengan putusan itu, perspektif kita bangun itu semua bisa-bisa aja. Hanya kita posisinya supaya tidak sakit kepala kita, itu kita anggap hanya sebagai sudut pandang yang berbeda, cara orang berpikir yang berbeda. Tetapi cara pandang yang benar itu ya kita realistis saja dan objektif, itu aja. Mudah kita pertanggungjawabkan. Saya di Komal manapun masuk siapnya mempertanggungjawabkannya. Nah, ketika ada tadi yang bertanya begini, kapan mulai Dr. RG merasa dia diperas? Kalau berdasarkan semua uraian, bukti yuridis, bukti material yang telah diperiksa di persidangan itu, Dr. RG itu dari semula semenjak dihubungi, kalau nggak salah Dok TV itu, apalagi bilang udah kasih aja, sampai kapan kau mau diperasnya? Sampai kapan kau dilakukan seperti ini? Mulai dari situ keadaan psikologis Dr. RG itu sudah diperas, hanya dia belum bisa melakukan tindakan. Jadi kalau ditanyakan tadi sama pemilik Komal, tapi waktu di sidang itu dia katakan bahwa dia tidak merasa diperas, tapi merasa bahwa itu mereka bersepakat. Kenapa justru hakim menyatakan itu pemerasan, katanya? Yang menentukan dan berwenang atributif untuk menyatakan itu pemerasan atau tidak, itu bukan Dr. RG. Yang menentukan itu adalah majelis hakim berdasarkan azas legalitas, berdasarkan proses hukum yang sah, yang formil, yang menentukan penilaian. Jadi kalau kita melapor, kita bilanglah ke polisi, enggak, saya tidak merasa diperas, tapi saya merasa dipaksa saja. Tapi polisi bilang bukan, ini pasalnya seperti itu. Yang mana yang menentukan? Yang menentukan yang profesionalitas. Siapa yang profesional? Orang atau institusi yang diberikan negara untuk berwenang menentukan perbuatan itu. Kan seperti itu. Kan ada tadi pertanyaan, Dr. RG kan waktu persidangan sebagai saksi, dia menyampaikan bahwa itu bukan pemerasan katanya, tapi beda dari situ katanya. Ya itu intinya pasal 183